Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini masih bertemu lagi dengan Bu Amel. Kita belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, apa saja yang mau kita bahas hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui keragaman bentuk benda. Lalu juga kita akan belajar tentang mengidentifikasi aturan di rumah. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini kira-kira gambar sedang apa ya? Melakukan kegiatan apa ya? Kalian tahu nggak kegiatan apa yang terdapat pada gambar di samping ini? Kegiatan tarik tambang. Nah, lalu gimana nih sikap kalian kalau berkunjung ke rumah teman untuk ngajak bermain? Kan kalau tarik tambang ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dilakukan sendiri. Jadi harus memanggil teman. Nah, kalau kita mau memanggil teman berarti kita harus ke rumahnya. Kan kalau misalnya kita mau ngajak main, nggak mungkin kita pergi atau manggil temannya pakai speaker masjid. Jadi kita harus nyamperin ke rumah temannya. Nah, gimana sih sikap kita ketika berkunjung ke rumah teman? Terus apakah kalian itu suka bermain ke rumah teman? Karena sekarang itu lagi semua kegiatan kita dibatasi, jadi mungkin kita jarang ya main ke rumah teman ya. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan kalau bertemu dengan keluarga, ya keluarga dekat gitu. Nah, kira-kira gimana nih, kalian suka nggak kalau bertemu dengan keluarga atau misalnya bertemu dengan saudara yang seumuran? Nah, di buku halaman 61 ini ada teks bacaan tentang ulang tahun Melani. Nah, teman-teman, di barisan pertama ini ada bacaan Ana dan Ardi diundang ke pesta ulang tahun Melani. Semua yang hadir bersalaman dengan ayah dan ibu Melani. Nah, jadi itu adalah contoh kalau misalnya teman-teman itu bermain atau berkunjung ke rumah orang lain, ketika kita sampai maka kita harus memberi salam. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap sopan dan sikap santun. Seperti di gambar ini, teman-teman. Nah, ini adalah gambar-gambar aturan-aturan yang ada di rumah, terutama ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Lihat nih, di gambar 1 ini ada anak perempuan, ini mengucapkan salam padahal pintunya sudah kebuka. Nah, dari sini kita bisa belajar nih. Kalau kita bertamu atau kita berkunjung ke rumah teman, kalau misalnya walaupun pintunya terbuka, kita harus tetap mengucap salam, tidak boleh langsung masuk ya. Lalu gambar yang kedua sebelahnya, kan biasanya nih misalnya Budi main ke rumah Tony misalnya. Pintu rumah Tony kebuka. Nah, maka si Budi ini tetap harus ucap salam. Assalamualaikum gitu. Nah, nanti kan dijawab tuh sama yang ada di dalam rumah. Waalaikumsalam, masuk Budi, katanya. Silahkan duduk. Nah, Budi ini dipersilahkan duduk, berarti harus duduk. Seperti gambar yang kedua nih yang di samping, harus duduk dengan sopan. Lalu setelah dipersilakan duduk, biasanya yang punya rumah itu akan berkata begini. Sebentar ya, aku ambilin minum dulu. Nah, selama Tony ini mengambilkan minum untuk Budi, maka Budi ini harus tetap duduk dengan sopan. Nggak boleh loncat-loncat di kursi, nggak boleh tiduran, maka harus duduk dengan sopan. Nah, ketika Tony keluar dan mengeluarkan makan dan minum, maka kita boleh makan dan boleh minum kalau sudah dipersilakan. Ayo Budi, silakan diminum. Ayo Budi, silakan dimakan. Baru kita makan dan kita minum. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya urusan kita sudah selesai kepada tuan rumah atau kepada yang punya rumah, kalau kita mau pulang, apa yang harus kita lakukan? Apakah tiba-tiba menghilang dengan jurus 1000 bayangan? Nggak boleh ya. Harus apa? Harus berpamitan, bilang baik-baik. Tony, terima kasih ya. Sekarang aku mau pulang dulu. Nah, seperti itu. Jadi harus berpamitan. Nggak boleh tiba-tiba kabur, nggak boleh tiba-tiba menghilang, nggak boleh tiba-tiba pakai jurus 1000 bayangan, nanti nggak ada jejak, nggak boleh. Harus berpamitan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pembelajaran hari ini sih cukup singkat ya. Hari ini kita sudah belajar keragaman bentuk benda, aturan dalam rumah. Nah, tugasnya hari ini mudah sekali. Coba teman-teman cukup menuliskan 3 aturan saat bertamu ke rumah teman.
Ya, harus apa, harus apa, harus apa. Nah, dan nomor 2, tulis juga alasannya mengapa kita harus menaati aturan tersebut. Kenapa sih kalau ke rumah teman tuh kita harus sopan? Kenapa sih kalau mau masuk rumah orang tuh kita harus ucap salam? Kenapa sih di rumah teman itu kita harus menjaga sikap? Nah, alasannya apa? Mengapa? Ya, nanti kalau sudah bisa dikirim ke classroom. Untuk tematik hari ini ditulis di buku tulis ya sayang ya. Ditulis di buku tulis, cukup jawabannya aja nanti dikirim ke classroom kalau sudah selesai. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung menghubungi Bu Amel atau menghubungi wali kelas yang lain ya. Terima kasih, Bu Amel pamit. Semoga pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.